Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Amburika dari kelas Ekonomi Syariah 3 NIM E 2018-2142. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ilmu ekonomi atau ekonomi Islam. Yaitu saya akan membahas lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Definisi ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam mengalokasikan dana dan mengelola sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar mencapai falah berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sumber-sumber ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga yaitu Ijma, dan yang keempat yaitu Qiyas. Secara umum, prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Prinsip dasar dari ekonomi Islam tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Prinsip dasar ekonomi Islam juga berlandaskan kepada rukun Islam, dasar hukum Islam, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber syariat Islam, dan rukun iman. Berikut adalah prinsip ekonomi Islam yang senantiasa ada dalam aturan Islam. Yang pertama yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Prinsip dasar Islam dalam hal ekonomi senantiasa berpijak dengan masalah keadilan. Islam tidak menghendaki ekonomi yang dapat berdampak pada kesenjangan sosial. Yang kedua yaitu tidak bergantung kepada nasib yang tidak jelas. Islam melarang umatnya untuk menggantung nasib kepada hal yang tidak jelas ikhtiarnya, dan hanya mengandalkan peruntungan dan peluang semata. Kita sebagai makhluk sosial, kita tahu bahwa kita banyak sekali membutuhkan barang-barang atau mengonsumsi apapun untuk kelangsungan hidup kita. Namun, kita juga harus berusaha untuk menggapai atau memenuhi semua itu, karena meskipun kita tahu kita hidup, Allah sudah mengatur semuanya. Tapi kita juga tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar, berusaha, berdoa. Lalu insya Allah kita bisa memenuhi semua itu. Yang ketiga yaitu mencari dan mengelola apa yang ada di muka bumi. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk dapat mengoptimalkan dan mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini seperti mengoptimalkan hasil bumi, mengoptimalkan hubungan dan transaksi dengan sesama manusia. Di dunia ini, atau lebih tepatnya di Indonesia ini, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita kelola, yang bisa kita alokasikan untuk memenuhi kehidupan kita. Yang keempat yaitu larangan ekonomi riba. Prinsip Islam terhadap ekonomi yang lainnya adalah larangan riba. Riba sendiri itu adalah tambahan yang diberikan atas hutang atau transaksi ekonomi lainnya. Sungguh sesuatu yang mengandung riba itu sangat membahayakan bagi kita. Maksudnya yaitu seperti sesuatu yang bisa membawa kita pada sesuatu yang tidak baik, dapat mencelakakan kita. Yang kelima yaitu transaksi keuangan yang jelas dan tercatat. Transaksi keuangan yang diperintahkan Islam adalah transaksi keuangan yang tercatat dengan baik.
Transaksi apapun di dalam Islam diperintahkan untuk dicatat dan ditulis di atas hitam dan putih, bahkan ada saksi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.